Iya Pak, selamat, selamat. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi New York, selamat pagi San Diego. Salam dari Surabaya. Hari ini pas kebetulan sekali memang pada waktu Pak Daniel meminta saya hari ini belum jadwal balik ke Semarang. Seharusnya memang setiap hari Minggu sore begitu saya sudah harus drive back to Semarang karena kerjaan saya ada di Kudus, kira-kira 1,5 jam dari Semarang tiap hari. Nah, rumah saya ada di Surabaya sehingga biasanya Minggu malam saya sudah harus balik ke Semarang karena Senin pagi sudah mulai kerja. Nah, puji Tuhan hari ini besok itu libur, hari raya Idul Fitri yang kedua. Sehingga saya tidak perlu balik ke Semarang, sehingga hari ini bisa ketemu di Zoom. Saya pernah dapat kesempatan untuk mengunjungi gereja Anda summer tahun lalu ya, kalau nggak salah. Pada saat itu mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di sini nggak kelihatan karena lagi liburan mungkin ya. Jadi salam kenal dari saya. Hari ini saya tidak khotbah saudara-saudara karena saya bukan pendeta. Itu pendetanya ada di situ lebih ganteng karena pakai topi. Jadi hari ini saya sharing saja. Saya coba untuk sharing screen ya. Saya sharing screen sebuah materi yang sebenarnya saya siapkan dulu awal mulanya itu berkaitan dengan persekutuan doa di perusahaan saya. Saya diminta untuk membawakan sesuatu. Saya pikir apa ya yang bisa dibagikan begitu. Dan saya pernah dengar firman ini. Jadi ini firman kutipan sebenarnya, bukan saya yang ngarang, tetapi firman itu telah memberkati saya. Waktu saya buka catatan saya kemudian temukan, lalu saya susun kembali menjadi sebuah presentasi. Mohon maaf ini presentasinya mungkin modelnya seperti business presentation, tetapi semoga ini bisa berguna dan bisa dipahami secara spiritual begitu ya. Sekali lagi sound check, semuanya dengar suara saya jelas ya? Oke. Nah kalau gitu saya akan pakai waktu kira-kira 3,5 jam untuk membawakan firman ini. Semoga nanti bisa bertahan selama 3,5 jam saudara-saudara. Nah saudara-saudara, judul daripada firman yang akan saya sharingkan hari ini saya ambil judul khawatir apakah membantu, begitu ya. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh daripada pembahasan firman Tuhan, saya akan putarkan sebuah lagu yang menjadi dasar sebenarnya dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah lagu yang mungkin beberapa saudara sudah pernah mengenalnya. Nah, nanti enggak usah ikut-ikutan tetapi yang penting adalah liriknya. Tolong dipahami liriknya, direnungkan liriknya, dan kemudian kalau saudara mau menyanyi kecil di sana boleh, mau menyanyi dalam hati boleh, tetapi liriknya itu memberkati sekali dan itu menjadi dasar perenungan dan pembahasan firman Tuhan setelah ini. Nah, saya akan coba usahakan ini Anda bisa dengar ya. Saudara, sebentar, saya cabut mikrofon saya dulu. Tolong kalau suaranya didengar nanti bisa kasih jempol.
Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini di New York dan San Diego, juga malam di Surabaya kami boleh bertemu. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalam pembahasan firman-Mu. Kami ingin Kau siapkan hati kami. Kami ingin Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kami ingin agar kami boleh dipenuhi dan diterangi oleh firman-Mu, sehingga seselesainya acara ini, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang boleh diberikan, meskipun kami dibatasi dengan jarak, tetapi kami boleh bersatu hati untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah judul film, saudara-saudara. Ya, sebuah judul film yang berjudul Bridge of Spies. Itu sebuah film karya Steven Spielberg dengan pemeran utamanya Tom Hanks. Nah, saudara, dalam film ini diceritakan bahwa Abel, itu yang tengah itu adalah seorang mata-mata Rusia. Ya, mata-mata Rusia yang tertangkap di Amerika. Dan kemudian dia masuk ke dalam proses pengadilan hingga akhirnya dia terancam hukuman mati. Nah, yang menarik dari video ini atau film ini itu menceritakan bagaimana si Tom Hanks sebagai pengacara yang diberikan oleh pemerintah Amerika untuk mendampingi dia melihat bahwa si terdakwa itu tidak pernah punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut, saudara. Sehingga ada satu statement yang keluar di dalam film itu yang menjadi sangat terkenal. Itu dikatakan si Tom Hanks itu bertanya kepada terdakwa, "Do you never worry?" katanya. Kalau dalam bahasa sekarang itu, lu nggak pernah takut ya, lu nggak pernah khawatir ya, kira-kira begitu. Dan itu dijawab oleh dia dengan sebuah pertanyaan. Dia berkata, "Would it help?" Membantu nggak kalau gua takut? Kira-kira gitu. Jadi dia padahal terancam hukuman mati, tetapi tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Nah, inilah yang mendasari pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, yang namanya khawatir itu selalu ada di mana-mana, saudara-saudara. Ya, kita berusaha untuk tidak khawatir pun tetap khawatir. Yang namanya khawatir sudah bagian dari hidup kita. Buat yang jomblo itu, siapa yang jomblo itu ya? Banyak yang jomblo. Saya lihat di sini termasuk anak-anak saya jomblo-jomblo semua. Nah, bagi mereka yang jomblo, mereka khawatir apa? Bisa punya pacar nggak? Nanti kalau sudah punya pacar, mereka khawatir lagi pacar saya ini bisa menjadi istri atau suami yang baik nggak? Pada saat kemudian mereka sudah pacaran dan mau menikah, khawatir lagi, saudara. Punya modal nggak ini buat kawin? Nah, setelah bisa kawin, khawatir lagi. Bisa punya anak nggak ini? Pada waktu anaknya kecil, mereka khawatir lagi. Anak saya bisa bertumbuh nggak jadi orang baik?
Nah pada saat anaknya besar, dia khawatir lagi, bisa punya pacar yang cantik nggak, saudara? Dan setelah kemudian anaknya ini jadi menikah, dia akan tanya, anakku ini bisa bikin kasih saya cucu nggak ya? Pada saat cucunya kecil, mereka jadi takut lagi. Dia bilang, waduh, anak cucuku bisa bertumbuh jadi orang yang dewasa, yang baik nggak? Setelah cucunya besar, lebih takut lagi, bisa punya pacar dan istri atau suami yang baik nggak? Jadi khawatir itu berputar terus, saudara. Nggak pernah bisa berhenti. Dimanapun kita, siapapun kita, yang namanya khawatir itu tetap ada. Nah, sekarang kita mau lihat firman Tuhan bagaimana, saudara. Dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan begini, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Firman Tuhan dituliskan di sini karena Tuhan tahu manusia itu pasti khawatir. Kalau nggak khawatir, nggak manusia. Tetapi dengan pemahaman bahwa siapa coba di antara kamu yang karena khawatir itu dapat nambah sedikit saja pada jalan hidupnya. Nah, saudara, ini membuktikan bahwa manusia itu susah menghilangkan khawatir. Nah, sekarang kita memahami dulu konteks berpikirnya bahwa dari mana khawatir itu, saudara ya. Khawatir itu munculnya dari mana? Itu dulu pertama. Nah, kita tahu bahwa khawatir muncul karena kita ada masalah. Kalau nggak ada masalah, biasanya nggak khawatir, saudara. Atau saudara malah khawatir karena nggak ada masalah, gitu ya. Bisa jadi. Nah, tetapi kebanyakan orang itu khawatir karena ada masalah di depan kita. Nah, oleh karena itu saya coba menggambarkan dalam sebuah ilustrasi gambar, saudara. Jangan-jangan khawatir itu muncul karena kita salah meletakkan masalah itu, saudara. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, itu ada kita di sebelah kiri, kemudian ada Kristus di sana. Jangan-jangan yang sering kita lakukan adalah kita meletakkan masalah di antara kita dengan Tuhan. Saya ulangi ya, jangan-jangan kita itu sering meletakkan masalah itu di antara kita dengan Tuhan. Loh, terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah ini kita, itu ada masalah, kita harus menempatkan Kristus di tengah kita dan masalah kita. Jadi coba perhatikan gambar yang di atas. Gambar yang di atas, semakin kita melihat, kita keluar rumah, kita lihat masalah. Kita jalan, kita lihat masalah itu lagi. Semakin besar masalah itu, Kristus menjadi semakin tertutup, saudara. Tuhan yang besar itu menjadi semakin tertutup. Loh, kok bisa ngomong kayak begitu? Itu terbukti. Pertama kita doanya biasa-biasa. Tuhan lindungi New York dari COVID. Lindungi Indonesia dari COVID. Terus kemudian COVID-nya nggak pergi, malah datang, saudara. Ya kan? Terus mulai ada kapal datang bawa peralatan militer. Mulai, loh Tuhan, sekarang COVID-nya tambah serem. Gimana ini? Masalah menjadi semakin besar. Loh Tuhan, diberitakan tambah banyak yang mati. Tapi semakin besar, saudara, masalah ini. Dan semakin besar doa kita akhirnya, Tuhan kamu di mana? Kamu tuh ada atau enggak, Tuhan? Kenapa enggak COVID ini diangkat saja? Kamu kan punya kuasa, selesai masalah. Tetapi boro-boro kayak begitu kondisinya, kita terus khawatir, saudara. Kita tidak berani keluar rumah, kita tidak berani bersosialisasi, kita tidak berani apa-apa. Karena membaca hal-hal yang macam-macam menjadi semakin besar. Kalau itu dilihat gambar yang bawah, itu lain, saudara. Setiap kali kita keluar, kita kelihatan Tuhan. Semakin kita bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu menjadi semakin besar, masalah menjadi semakin kecil karena ketutup. Bukan berarti bahwa kita terus sekarang habis gini
kalau istilah Surabaya itu jarak itu apa ya? Jadi maksa gitu. Kita ya keluar aja kalau gitu, nggak usah takut PSBB, nggak usah takut lockdown, nggak usah takut apa. Bukan itu esensinya. Tetapi pada saat ini kan kita berbicara soal bagaimana mengendalikan khawatir. Nah, kira-kira menurut saudara dari contoh yang atas atau yang bawah, mana yang bisa membuat kita less khawatir? Pasti yang bawah. Karena apa? Setiap kali kita melihat masalah, itu ada Tuhan di depan kita. Sehingga semua masalah itu seolah-olah menjadi kecil karena apa? Tuhan kita maha besar. Jadi sekali lagi, kenapa muncul khawatir? Itu karena ada masalah. Nah, kenapa masalah bisa menimbulkan khawatir? Itu jangan-jangan karena kita salah meletakkan masalah itu. Yang benar adalah kita meletakkan Tuhan di antara kita dengan masalah kita. Bukan meletakkan masalah antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang pemahamannya sudah ngerti bahwa kita harus meletakkan Tuhan di antara kita dengan masalah kita. Pertanyaannya, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa tetap meletakkan Tuhan di atas segalanya, termasuk masalah-masalah kita? Nah, ada sebuah firman Tuhan yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Ya, kita akan baca sama-sama. Amsal 3 ayat 5-6 berbunyi demikian, saudara-saudara. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Amsal berkata tentang janji Tuhan. Tuhan berjanji di tulisan yang saya kasih warna merah itu, saudara. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kenapa kok kata meluruskan dipakai? Karena kalau kita ada masalah itu kan terhambat, saudara, jalannya. Nah, firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Amsal mengatakan bahwa Tuhan itu akan membuat jalan kita lurus, lancar, nggak ada masalah. Ya kan? Tetapi ada syaratnya untuk bisa mencapai hal ini. Ada 3 hal yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini sebagai dasar untuk pengertian bahwa bagaimana caranya kita menempatkan Tuhan di atas masalah kita. Saya tuliskan lagi ayatnya di atas yang kecil, ya. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu yang susah, bukan percaya kepada Tuhan, tetapi dengan segenap hatinya yang susah. Saya percaya kalau semua orang yang ada di sini, saya tanya sekarang, siapa yang percaya kepada Tuhan? Semua orang bilang percaya, saudara. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi. Wah, semua orang saya jamin, lu percaya sama Tuhan nggak? Percaya, bos. Percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya, bos. Tetapi yang menjadi masalah adalah dengan segenap hati. Itu yang susah. Saya kasih ilustrasi, saudara-saudara, ya. Bahwa percaya kepada Tuhan percaya dengan segenap hati itu kayak begini, saudara-saudara. Saat ini di Surabaya lagi malam, saudara, jam 11 malam di Surabaya. Berarti kalau saya lihat dari jendela kamar saya tidak lihat matahari. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman di New York, percaya nggak kalau besok pagi di Surabaya ada matahari? Tolong yang percaya kasih jempol. Nah, berarti semua percaya toh? Pernah meragukan nggak bahwa besok pagi jangan-jangan nggak ada matahari? Nggak pernah. Itulah
makna percaya dengan segenap hati. Sehingga kita tidak pernah khawatir besok ada matahari atau tidak. Tetap rencana jemur pakaian disiapkan hari ini. Karena apa? Kita percaya dengan segenap hati. Nah, firman ini mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayanya kepada Tuhan itu tanpa sanksi begitu loh, saudara-saudara. Sehingga tidak ada khawatir. Dan harus sampai level itu. Kalau ditanya kenapa 1 Petrus 5 ayat 7 itu dia bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan? Karena Dia yang memelihara kita. Ini pembahasannya seperti kayak siapa ya di sini ya? Situ ada Nicole Andrea. Ada Nicole Andrea ya. Ada Nicole Andrea. Ada itu. Nah, contoh. Pada saat seorang anak kayak Nicole Andrea gitu, pernah mikir enggak? Besok pagi makan apa gitu. Besok pagi makan apa? Dia enggak pernah mikir. Karena dia tahu dia mempunyai orang tua yang memelihara dia. Wes pasti besok ada makanan. Nah, kita juga sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan kayak gitu. Jadi tidak usah mikir. Bahkan misalnya di dalam sebuah keluarga yang berkekurangan pun, seorang anak tetap percaya bahwa besok ada makanan. Bahwa besok kita masih bisa sekolah. Karena apa? Karena kita mempercayakan diri kita kepada orang yang memelihara kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena Tuhan itu Allah kita. Kalau kita mengerti bahwa Allah itu pencipta yang semuanya maha gede dan lain sebagainya, sementara kita masih khawatir, itu kita belum percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hanya karena misalnya kita khawatir bulan depan gue masih bisa makan kagak ya? Bulan depan itu masih ada harapan enggak untuk hidup dan lain sebagainya. Sementara di lain saat kita memuji Tuhan, kita bilang Allah kita maha besar, Allah kita maha hebat. Loh, ini kontradiksi, saudara. Pada saat di gereja kita mengangkat tangan, kita bilang bahwa Allah kita maha besar, maha hebat. Tetapi di saat yang sama, kita ragu-ragu, aku masih bisa hidup gak ya bulan depan? Rasanya tabungan saya gak cukup ini. Inilah syarat pertama untuk bisa menikmati janji Tuhan bahwa Dia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, dalam firman Tuhan di Amsal disebutkan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kita itu jadi semakin takut, semakin khawatir, jangan-jangan saudara, terlalu banyak baca WA. Jangan-jangan kita tuh pada pemikiran sendiri, oh, nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Saudara-saudara, saya barusan mengamati beberapa anak muda di Indonesia. Saudara nggak tahu di New York, anak muda di Indonesia. Itu yang namanya wedang uwoh, wedang jahe, itu minuman orang tua, saudara. Zaman saya dulu tuh minum wedang jahe begitu, terus mesti ada yang bilang, loh kenapa Arif, kamu sakit ya? Nah, mesti gitu. Jadi minuman itu identik dengan kalau orang tua, orang sakit, dan lain sebagainya. Sekarang, anak-anak di luar sana,
Saya amati umur 19 tahun, umur 20 tahun, semuanya minum wedang jahe. Ikut-ikutan minum wedang uwo. Saya tanya, kamu kenapa minum begitu? Bukannya itu minuman orang tua? Saya tanya. Jawaban mereka, takut mati om. Nah itu karena mereka pikir pakai pengertian sendiri. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan itu yang akan meluruskan jalan kita. Dalam pengalaman hidup saya bekerja, saudara-saudara, banyak sekali saya melakukan poin nomor 2 ini. Saya harus dihadapkan kepada kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang saya pimpin terkadang membutuhkan Tuhan lebih besar daripada membutuhkan pikiran saya. Susah, saudara-saudara. Pada saat kita tidak bisa melihat ke depan, seperti lagu tadi yang saya suruh Anda untuk memperhatikan liriknya. Kita nggak tahu hari esok. Jalan itu gelap, saudara. Tetapi pada saat itu saya minta dituntun tidak dengan pengertian saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan yang menuntun langkah saya. Nggak bisa, saudara. Khawatir itu masuknya lewat pikiran, keluarnya nggak bisa lewat pikiran, saudara. Saudara berusaha untuk mengalihkan khawatir itu dengan beraktivitas yang lain. Setelah aktivitasnya selesai, balik ya takut lagi, saudara. Tetap ada di pikiran. Makanya Tuhan berfirman, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan bekerja saya mungkin orang yang tidak beruntung. Karena tidak bisa menikmati yang namanya WFH. WFH saya adalah work from office, saudara. Jadi saya harus tiap minggu travel dari Surabaya ke Semarang, terus kemudian ke Kudus setiap hari. Sementara Jakarta saya skip dulu karena memang penerbangan nggak ada. Lagian juga PSBB-nya ketat sekali di Jakarta. Tetapi saya sangat-sangat rentan untuk bisa terpapar dengan virus. Anak-anak saya itu sudah komplain sama maminya. Dia bilang, Mam, Dadi itu apa tidak bisa atau kerja dari rumah aja. Ngapain kok mesti masuk kerja? Tetapi setiap kali saya mau di rumah, saya memikirkan nasib 12.000 karyawan saya. Kasihan loh. Kalau mereka itu sekarang hanya mendapatkan Rp36.000 per hari. Pulang itu bawa itu. Padahal ongkos jalan itu Rp4.000. PP itu menjadi Rp8.000. Sehingga net dia pulang sampai di rumah, dia hanya membawa kira-kira $2. Dan orang-orang itu sekarang harus terancam untuk tidak bekerja. Karena market lagi turun lah, karena memang kondisi ekonomi Indonesia lagi kayak begini. Nggak bisa. Saya harus ada di kantor untuk membuat keputusan-keputusan yang strategis dan praktis. Jadi kalau lewat WA gini nggak bisa. Harus ada di sana lihat situasi, solve the problem on the spot, selesai. Nah akibatnya saya harus ada potensi terpapar. Di usia saya 52 saya nggak mikir saudara-saudara bahwa saya setiap minggu harus driving kira-kira 4 jam. Dari tempat kerja sampai pulang ke Surabaya. Tidur 2 hari di rumah, balik lagi saudara-saudara, nyetir lagi sendiri. Nah tetapi kalau kita bersandar kepada pemikiran kita sendiri, ini sudah tidak masuk akal, saudara. Saya benar-benar dalam melangkah harus mengandalkan Tuhan. Karena janji Tuhan ini, bahwa Ia berjanji akan meluruskan jalan saya. Maksudnya jalan tol itu terus tidak macet gitu loh saudara. Lurus itu ya toh. Jadi setiap kali saya nyetir itu tidak ada macet gitu, lancar gitu. Tidak lah. Jadi kita berpikir bahwa Tuhan itu akan mengatasi masalah. Nah kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita khawatir, mulai khawatir, itu kita harus menyatakan atau menyerahkan segala kekhawatiran dan keinginan kita itu kepada Allah. Caranya piye? Dalam doa sama ucapan syukur. Kadang kita doa tok, saudara-saudara, lupa mengucap syukur. Kita harus dalam doa ada ucapan syukur. Dan itu diserahkan kepada Allah segala keinginan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu saudara ya. Nah, sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang ingin Tuhan kita lakukan adalah Dia ingin kita mengakui Dia di dalam segala lakuku. Saudara, pada waktu saya membaca ini, mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita seolah-olah gampang ya saudara. Paling gampang ya setiap kali kita doa ya mesti ngomong dalam nama Yesus gitu kan. Ya lah, puji Tuhan, ya ikuti Tuhan ya kan. Kita percaya Tuhan ada, diakui dan lain sebagainya. Kamu mengakui Tuhan enggak? Mengakui. Wong saya tiap minggu itu pengakuan iman rasuli. Iya kan? Pasti ada Tuhan. Oh, ada Tuhan. Amin. Saya mengakui Dia dalam segala lakumu. Tetapi pada waktu saya diajarkan bagian yang ini, sebenarnya kita harus belajar yang namanya mengakui atau akuilah. Itu asal katanya itu adalah yada. Yada dikatakan di sana bahwa yada itu intimate relationship, deeper than know or acknowledge. Jadi kita tidak bisa bilang, saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, saya acknowledge Dia penyelamat saya. Tidak cukup. Ada intimate relationship. Nah, untuk menjelaskan kata intimate relationship atau yada, itu dipakai di dalam Kejadian, saudara. Kejadian 4 ayat 1a menjelaskan bahwa Adam itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Ini menggunakan kata yada juga, saudara. Dan mengandunglah perempuan itu. Ya, jadi kita semua paham lah. Saya pikir kita semua cukup dewasa untuk mengerti bahwa proses kehamilan tidak bisa hanya dengan dipelototin. Nggak mungkin hamil. Orang yang LDR satu di tempat satu, satunya di tempat kedua, itu tiap hari mau bikin Zoom, tiap hari mau bikin WA call. Nggak bakal hamil, saudara. Jadi sama juga dengan yada di dalam perintah ini. Kalau kita sama Tuhan, loh Pak, saya itu sudah doa tiap hari loh. Saya itu sudah menyembah Tuhan tiap hari. Saya itu sudah mengakui Dia tiap hari, saudara-saudara. Tetapi pada saat kita tidak yada dengan Tuhan, tidak bisa hamil, tidak bisa ada buah, tidak ada buah roh. Jadi mengakui Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, itu berarti harus ada intimate relationship antara us and God. Gak bisa kalau cuman ya tahu, mengakui dalam setiap doa dalam nama Tuhan Yesus. Itu sama dengan itu tadi, Zoom tiap hari, gak bakal bisa hamil, saudara. Harus yada, harus mengakui Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi saudara, ada 3 hal penting untuk kita bisa mencapai janji Tuhan bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita dan membuat kita tidak usah khawatir. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu percayanya kayak percaya bahwa besok ada matahari ya saudara ya. Sudah pernah khawatir lagi. Kita percaya kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita.
karena Dia Allah kita. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena khawatir itu membutuhkan Tuhan untuk mengusirnya. Masuknya lewat pikiran, ngusirnya harus bersama Tuhan. Gimana cara ngusirnya? Ya dengan melihat Tuhan itu, sama percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengakui Dia. Kita harus yada dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Saudara-saudara, sedikit sharing bahwa saya itu ya enggak pinter-pinter amat gitu loh saudara ya. Kadang-kadang saya, bukan kadang-kadang, setiap kali saya tuh mikir, kok bisa ya saya tuh mengambil keputusan model begitu. Itu tadi perhitungannya dari mana coba? Pada saat pelayanan misalnya, ya latihan, bukan enggak latihan, kita latihan saudara. Tetapi pada saat saya sudah duduk sebelum ibadah di belakang piano, saya tuh bilang, Tuhan, ini tanganmu pakai ini ya. Jangan saya yang main. Terus setelah kebaktian, ada orang bilang, wah permainannya bagus. Itu saya langsung bilang, loh tadi yang main bukan saya. Loh lah siapa? Wong yang duduk di situ kamu. Iya. Tetapi Tuhan yang pakai saya untuk main itu. Kalau enggak bakal enggak percaya. Saya enggak percaya, saya nyoba main tanpa gitu, yo kacau saudara. Kacau. Nah disitulah saya merasa perlunya untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Kalau khawatir, wajar, karena kita manusia. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa meletakkan Tuhan di tengah-tengah antara kita dengan masalah kita. Termasuk juga segala kekhawatiran kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya yakin New York juga masih di dalam situasi pandemik, sama dengan yang di Surabaya. Surabaya pun juga kabarnya diperpanjang masa lockdown-nya, masa PSBB-nya diperpanjang. Karena jumlah yang meninggal masih tetap naik. Yang membuat seluruh Indonesia, seluruh dunia menjadi khawatir. Oleh karena itu, dalam kelompok kecil, saya mengajak melalui kesempatan ini kepada teman-teman yang ada di New York, juga di San Diego. Mari kita belajar dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Untuk meletakkan Tuhan di tengah kita dengan masalah kita. Dan saya percaya, saya tuliskan di situ dalam huruf besar, bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa